Selanjutnya mahram karena persusuan. Ini posisi kita. Misalnya kita mempunyai ibu persusuan. Jadi ini ibu yang menyusui. Ini suaminya ibu yang menyusui. Bukan karena keturunan. Misalnya kita punya ibu kandung, punya bapak kandung. Sedangkan ini ibu yang menyusui. Kemarin syaratnya apa menjadi anak persusuan? 5 kali menyusui sampai kenyang. Bukan hanya 1 sedot, 2 sedot, lepas. Tidak. 5 kali itu harus semuanya sampai kenyang. Dan si anak belum berusia 2 tahun atau usia anak masih di bawah 2 tahun. Kemudian si ibu ini mempunyai anak, saudara perempuan. Maka ini menjadi mahram kita. Yang di dalam Al-Quran itu nasnya hanya 2. Ibu yang menyusui dan saudara perempuan persusuan. Sedangkan yang lain ini diambil dari hadis Nabi yang mafhumnya apa yang diharamkan karena persusuan sama dengan apa yang diharamkan karena kelahiran. Riwayatnya Imam Bukhari. Maka di dalam hadis ini ditambah menjadi 7. Disamakan dengan mahram keturunan tadi, nasab. Siapa yang ketiga? Keponakan. Berarti ini bukan keponakan kandung, tapi keponakan persusuan. Keponakan dari saudara laki-laki. Ini perempuan, kalau kita laki-laki. Kalau kita hanya perempuan, maka ini keponakan laki-laki. Tinggal dibulak-balik saja ya. Yang kelima siapa? Bibi persusuan. Ibu yang menyusui kita mempunyai adik atau kakak perempuan. Maka dia bibi kita. Kalau di sini perempuan, berarti ini pamannya yang menjadi mahram. Berarti di sini adalah bibi persusuan. Ini menyusui kita tidak? Tidak. Yang menyusui adalah ibu kita saja. Tapi ini pun termasuk menjadi mahram. Kemudian di sini yang keenam siapa? Bibi dari bapak. Ini suaminya yang menyusui kita. Maka saudaranya atau bibi ini menjadi mahram. Yang ketujuh siapa? Anak. Anak dari mana? Nah, maksudnya kita nanti menikah. Menikah ya. Setelah menikah, si anak ini berarti menyusu ke istri kita, maka si anak ini menjadi mahram dengan kita. Berarti anaknya perempuan menyusu kepada istri kita, maka dia menjadi mahram kita. Mafhum sampai sini? Dari semua tadi adalah mahram mu'abbad. Dia akan menjadi mahram selama-lamanya. Dengan sebab apapun dia tetap mahram. Ada cuma satu mahram mu'aqqad, yaitu saudara ipar. Jadi sudah disebutkan ya. Kalau seandainya istri kita meninggal atau cerai, maka kita boleh menikahi adiknya atau saudaranya. Itu yang ada di dalam nas Al-Quran. Jadi ada 14. 7 karena keturunan. Hitung 7. Kemudian 4 karena pernikahan. Jadi 11. Sedangkan atas terus ke atas terus ke bawah itu tidak dihitung ya.
Tadi saya kasih nomor. Kemudian 2 karena persusuan yang dalam Al-Qur'annya, maksud saya 14 nas mahram kita adalah yang menurut nas Al-Qur'an. Kalau ditambah dengan hadis jadi berbeda. Yang ke-14 1 yang dinas dalam Al-Qur'an siapa? Saudara ipar. Hanya saja dalam hadis-hadis yang lain juga disebutkan yang haram dinikahi sebab mahram muakkad bukan hanya saudara perempuan saja. Siapa lagi diantaranya? Bibinya istri kita. Gak boleh kita mengumpulkan istri kita dengan bibi langsung nikah dua-duanya. Gak boleh. Itu mahram dengan kita. Sementara ketika istri kita cerai, ketika istri kita meninggal, maka si bibinya istri boleh kita nikahi. Ingat, sementara ini tidak merubah status aurat dia, tetap wajib menutup di depan kita, dan tidak merubah status membatalkan wudhu. Jadi walaupun dia mahram, tapi mahramnya muakkad, sehingga ketika bersentuhan dengan kita tetap membatalkan wudhu. Mafhum sampai sini? Masih ada 7 lagi. Ini yang mahram karena muakkad. Tapi dengan 2 saja sudah cukup untuk yang berhubungan dengan aurat dan yang membatalkan wudhu. Karena yang lain ini hanya sekedar berhubungan dengan nikahnya. Karena dia statusnya sama dengan perempuan yang lain. Contohnya wanita musyrik, gak boleh kita nikahi. Wanita pezina sampai dia bertobat. Perempuan nomor 5, kita sudah punya 4 istri, yang kelimanya ini haram kita nikahi sampai salah satu di antara 4 kita cerai atau meninggal, baru kita boleh menikah lagi, karena maksimal laki-laki 4 wanita dan lain-lainnya. Sehingga dalam masalah wudhu, dalam masalah aurat ini tidak ada hubungannya. Mafhum? Silakan kalau ada pertanyaan.